Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahmi kembali dalam sekaligus thalabul ilmi dalam kajian fikih muamalah hari ini, insya Allah tentang riba ya, riba. Dan juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsira kepada Ustadz Abu Umar yang sudah rawuh dan juga rekan-rekan semuanya, bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Mudah-mudahan kita nanti dalam mempelajari atau dalam menimba ilmu, kita bisa manfaatkan, bisa mengaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di awang-awang tapi benar-benar diaplikasikan begitu. Juga salam serta salawat senantiasa kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak di akhir zaman kita nantikan syafaatnya, Allahumma amin. Rekan-rekan, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, untuk memulai kajian petang hari ini, saya mencoba untuk menyampaikan urutan acara sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah nanti dari Mas Rasid, yang ketiga langsung kajian dari Ustadz Abu Umar, langsung dilanjutkan tanya jawab. Terus di session terakhir ada 5-10 menit ada yang ada dari Badan Wakaf Al-Quran mau menyampaikan sesuatu, Mbak Resti ya, Mbak Resti. Jadi seperti itu, yang terakhir penutup. Jadi baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah, monggo Mas Rasid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bithalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbidahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum dhalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun.
واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Mas Rasid yang telah menyampaikan tilawah. Mudah-mudahan yang membaca atau yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebelum kita lanjutkan acara inti, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari IIBF yang telah menyediakan sound beserta audionya luar biasa, dan juga rekan-rekan JPMI, rekan-rekan Insani ini Rois Masjid Kampus, namun karena mahasiswanya pada libur jadi nggak ada yang hadir. Biasanya yang tilawah dari Rois. Jadi begitu Ustaz. Saya pikir itu. Selanjutnya langsung aja Ustadz Abu Umair, dipersilakan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan khawati fillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore yang mulia ini, di hari Jumat dan asar, dan ini jamaah waktu yang sangat istimewa, di mana doa-doa ketika kita panjatkan di waktu ini jamaah mustajab. Sehingga kalau misalkan kita punya hajat, maka mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, agar hajat kita, urusan kita jamaah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar harta, umur mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian, di kesempatan sore yang mulia ini kita masuk pembahasan seputar riba. Dan tentu jemaah, riba bukan sesuatu yang asing buat kita. Karena hampir kebanyakan muamalah tidak terlepas dari praktek ini jemaah. Sehingga penting bagi kita untuk mengkaji, mempelajari apa sih hukumnya. Agar apa jemaah? Agar kita bisa menghindari. Araftu syarra la li syarri walakinna litawaqih. Saya mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk diamalkan, tetapi dalam rangka untuk dihindari. Itu tujuan kita. Dan kita jemaah masih menggunakan kitab Al-Mulakhasul Fiqh. Karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu jalla wa ala. Beliau mengatakan bab fi bayanir riba wa hukmi.
Bab seputar penjelasan riba dan hukumnya. Jadi bab ini akan menjelaskan ya, definisi, kemudian hal-hal yang terkait dengan riba. Begitupun nanti hukumnya. Ya. Beliau mengatakan hadal mawdu min ahtaril mawadi. Pembahasan atau masalah ini jamaah termasuk di antara permasalahan-permasalahan yang sangat penting untuk kita pelajari. Penting ya. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu beliau memberikan nasihat. Ya. Tidak boleh seorang terjun dalam muamalah qabla an yatafaqqah fid din, sebelum dia faqih dalam ilmu agama. Kenapa? Faqad sungguh dia akan terjatuh dalam praktek riba. Dan kenyataannya banyak jam seperti itu. Banyak kaum muslimin yang ya karena modalnya tidak tahu, ternyata muamalah yang dia geluti, oh ternyata riba. Ternyata riba. Wa huwa mawdu'ur riba alladhi ajma'at asy-syara'i ala tahrimihi. Yaitu pembahasan seputar riba yang di mana syariat telah ijma, sepakat tentang hukum haramnya. Jadi syariat itu sepakat ya, dari syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah tidak boleh riba, tidak boleh. Wa tawa'adallahu jalla wa ala al-muta'amila bihi asyaddan wa'id. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat-sangat keras. Ya. Kita lihat ya bagaimana ancamannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. 275. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang makan riba, orang-orang yang praktik riba, la yakumun, mereka kelak tidaklah akan bisa berdiri illa, kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Ya. Dan nanti dijelaskannya apa sebabnya. Kok tidak bisa berdiri? Fa akhbara jalla wa ala anna alladhina yata'amaluna birriba la yakumun. Maka dalam ayat ini Allah menghabarkan bahwasannya orang-orang yang memakan riba maka ia tidaklah bisa berdiri, ai min kuburihim indal ba'tsi. Maksudnya jamaah dari kuburannya ketika dibangkitkan nggak bisa berdiri. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan setan. Wa dzalika litatkhamu butunuhum. Hal ini jamaah dikarenakan perut mereka menggelembung. Ya. Bisa babi aklihim ar-riba fid dunya, dengan sebab dulu di dunia dia makan riba. Jadi jamaah ayat ini menceritakan kepada kita bahwa orang-orang yang dulu di dunia makan riba kelak ketika dibangkitkan dari kubur-kubur mereka tidaklah bisa berdiri. Kecuali seperti berdirinya orang yang kesurupan. Kenapa jemaah? Perutnya menggelembung. Perutnya menjadi besar. Kenapa? Karena dulu memasukkan ke dalam perutnya harta haram tadi. Yaitu riba. Waliyatubillah jemaah. Makanya jemaah sekalian, harta haram itu jemaah, harta haram itu sedikit banyaknya akan berpengaruh jemaah.
yang kita masukkan ke dalam tubuh kita jamaah akan berpengaruh terhadap akhlak, ya, perilaku agama kita. Sehingga Rasulullah mewanti-wanti ketika beliau menasihatkan sahabat Ka'ab bin Ujrah, ya Ka'ab, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru aula bihi, wa Ka'ab, tidaklah daging yang tumbuh dari harta yang haram kecuali api neraka yang paling berhak menyentuhnya. Jadi kulit kita jamaah yang dirawat ketika di dunia, tapi kalau kita tidak memperhatikan makanan yang kita masukkan adalah harta yang haram jamaah, kelak ini kulit kita akan disentuh api neraka. Waliyatubillah. Kama tawa'adallahu jalla wa ala alladhina ya'udu ila akli riba. Sebagaimana juga Allah mengancam orang yang kembali makan riba. Jadi sudah diingatkan, tapi kembali lagi. Diingatkan tapi kembali lagi. Ba'da ma'rifati tahrimi, setelah dia tahu hukum haramnya. Bi'annahu min ashabin nari khalidina fiha. Bahwasanya dia termasuk penghuni neraka yang, ya, kekal di dalamnya. Sudah tahu hukumnya tetapi dia kembali lagi. Maka orang seperti ini diancam keras. Ya. Kalau Allah Jalla wa ala, Allah berfirman, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan barang siapa yang kembali lagi praktek riba setelah dia tahu hukumnya, maka mereka itulah ashabun nar, calon-calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Waliyatubillah jamaah. Ini berat jamaah, bahaya. Jangan gara-gara demi sesuap nasi, demi memenuhi perut kita jamaah, kita nggak boleh harta hal haram misalnya. Jangan sampai. Dunia itu jamaah sekalian sangat singkat. 60-70 tahun. Sebentar lagi kita berpindah ke alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian nanti terakhir surga dan neraka. Gara-gara naudzubillah jamaah urusan perut, ternyata yang di dunia dia cari harta mungkin tujuannya kesenangan, tetapi ternyata justru itu menjadi bencana. Jangan sampai. Karena sekali lagi jamaah, jatah rezeki kita itu sudah dicatat oleh Allah. Ketika janin di dalam perut seorang ibu sudah dicatat. Si fulan rezekinya sekian sudah dicatat. Maka mau dicari dengan cara yang haram ataupun halal, rezeki itu akan dikasih. Cuma bedanya kalau misalkan kita cari dengan cara yang haram, rugi. Maka cari dengan yang halal jamaah. Cari dengan yang halal, jangan dengan yang haram. Jangan dengan yang haram. Kama akhbarallahu jalla wa ala annahu yamhaqu barakatar riba. Begitu pula Allah jalla wa ala akan menghapuskan harta yang tercampur, akan menghapuskan keberkahan harta yang tercampuri riba. Kalau kita punya harta jamaah, di situ ada riba, berkahnya akan terhapus. Sehingga bagaimana agar harta itu tetap berkah? Buang riba. Ribanya buang, jangan disimpan. Kalau Allah Jalla wa ala, Allah berfirman, yamhaqullahu riba. Allah akan menghapuskan, menghilangkan keberkahan harta yang tercampuri oleh riba. Ay yamhaqu barakatal mali alladhi khalatahu ar-riba. Maksudnya Allah Jalla wa ala akan menghapuskan keberkahan harta yang tercampuri riba. Famahma kathurat amwalul murabi, maka seberapa banyak pun harta rentenir lintah darat, watadohamat, sampai misalkan luar biasa, perkembangannya luar biasa misalkan, fahiya mamhuqatul barokah, tetapi hakikatnya keberkahannya dihapus. Berkah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan. Tapi kalau harta tersebut ada ribanya, enggak ada kebaikannya.
Ya, dimasukkan dalam perut jadi penyakit. Jadi biang masalah, suami istri tiap hari kerjanya tengkar. Anak istrinya Allah timpakan penyakit. Jadi ya harta riba tersebut habis-habisan jamaah. Habis-habisan. Bahkan sampai nanti dia utang lagi riba. Terus seperti itu. Waliyadzubillah. La khaira fiha, tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan harta yang tercampur riba. Wa innama hiya wabalun ala sahibiha, tetapi harta tersebut adalah bencana bagi pemiliknya. Ta'iba fid dunya, ta'ibun fid dunya wa adzabun fil akhirah. Dia capek di dunia tetapi di akhirat diazab. Berangkat pagi, pulang sore, tiap hari seperti itu. Ya, capek di dunia. Di akhirat bagaimana? Lebih parah lagi. Diazab oleh Allah. Oh, ini kan orang yang rugi jemaah. Orang yang rugi. Nggak dapat manfaat dari harta yang dia cari. Ya, kenapa? Nggak punya ilmu masalahnya. Tidak punya ilmu agama, ini masalahnya. Iya. Wala yastafidu minha, sehingga dia pun tidak bisa mendapatkan manfaat. Nggak bisa jemaah. Waqad wasafallahu jalla wa ala al-murabi bi annahu kuffarun athim. Dan Allah jalla wa ala telah mensifati murabi, rentenir, bahwasanya ia adalah kafarun athim. Jadi kafar itu sangat kufur, ya. Dan pendosa. Maksudnya kufur nikmat. Kufur nikmat. Waliyadzubillah. Allah Jalla wa Ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghapuskan keberkahan harta yang tercampuri oleh riba, dan Allah akan memperbanyak sedekah, memperbanyak barokah harta yang kita sedekahkan. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah Jalla wa Ala tidak mencintai setiap orang yang kafar, ya, kufur nikmat dan pendosa. Ya. Dan ingat jemaah sekalian, harta yang kita miliki itu cuma 3. Nabi mengatakan, yaqulul abdu mali. Seorang hamba dia katakan, hartaku. Kata Nabi, innama kana lahu min malihi thalathun. Sungguhnya harta yang dimiliki itu cuma 3. Pakaian yang dipakai kemudian lusuh, itulah yang memang milik kita jemaah. Kalau yang disimpan di lemari nggak pernah dipakai, belum tentu. Makanan yang dipakai jadi kotoran. Kalau yang masih di kulkas itu belum tentu jemaah. Mungkin basi ataupun mungkin dimakan orang. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan jalan Allah. Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang milik kita. Dan kelak akan kita mendapatkan kembali ketika berjumpa dengan Allah. Cuma itu jemaah. Cuma itu. Fa'akhbarallahu jalla wa ala annahu la yuhibbul murabi. Di sini Allah menghabarkan bahwa Allah tidak mencintai rentenir lintah darat. Wa hirmanuhu min mahabbatillahi jalla wa ala. Dan Allah mengharamkan dari kasih sayangnya. Artinya jamaah, berarti murabi itu dilaknat. Karena laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Padahal jamaah sekalian, dengan kita mendapatkan kasih sayang Allah, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan. Lantas bagaimana kalau seseorang sudah dijauhkan dari kasih sayang Allah? Berarti sebaliknya. Yang akan Allah berikan keburukan-keburukan. Ketika dia sakit, Allah tambah parah penyakitnya. Ketika dia sulit, Allah tambah sulit urusannya. Seperti itu kondisinya jemaah. Itulah orang yang dilaknat. Ya, seperti contohnya rentenir. Waliyadzubillah. Yastalzimu anna Allah jalla wa ala yabghaduhu wa yamqutuhu. Sehingga hal ini berkonsekuensi bahwa Allah memurkainya dan membencinya. Wa tasmiyatuhu kafar, dan di sini dinamakan kafar, ai mubalikun fi kufrin nikmah. Maksudnya dia sangat berlebih-lebihan di dalam kufur nikmat. Wa huwal kufrul ladzi la yakhruju minal millah, yaitu kufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fa huwa
kaffarun li nikmatillah. Dia kufur dengan nikmat Allah. Kenapa? Li'annahu la yarhamul ajiz. Karena dia tidak menyayangi orang yang lemah. Jadi murabi rentenir itu jamaah tidak menyayangi orang-orang lemah. Wala yusa'idul fakir, dan tidak mau membantu orang fakir. Wala yang yungdzirul mu'sir, dan tidak mau memberikan tangguh ya kepada orang yang mungkin tidak sanggup untuk membayar cicilannya. Ya. Awal murad atau yang dimaksudkan annahu kafar, ya, bahwasanya dia kafar, ya, kufur yang bisa mengeluarkan dari agama jika dia mengatakan riba itu halal. Oh, riba itu boleh. Ini bisa kafir. Tapi kalau dia masih meyakini haram cuma karena hawa nafsu, maka tidak sampai kafir. Tapi dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar. Iya. Dan yang masalian, waqad wasafallahu jalla wa ala fi hadhil ayati bi annahu athim. Begitu pula dalam ayat ini Allah mensifati pelaku riba bahwasanya dia adalah pendosa. Maksudnya apa? Maksudnya ya, dia orang yang banyak berbuat dosa. Ya. Tenggelam ya, dalam apa zaman? Dalam perbuatan dosa. Ya. Dan yang masalahnya kenapa orang-orang yang dia bermuamalah dengan riba atau dia rentenir dikatakan tidak menyayangi orang-orang lemah? Karena orang lemah itu jamaah harusnya dibantu. Ini orang lagi butuh uang. Ya. Yang namanya butuh uang itu ya kalau bisa kita bantu. Justru diambil uangnya. Ini oleh rentenir jamaah sekalian. Makanya sebagian mengatakan gini, antara dosa judi dengan dosa riba, itu riba lebih parah. Riba lebih parah. Kalau judi jamaah sekalian yang diambil hartanya siapa? Umum, kadang orang kaya, kadang orang miskin. Orang miskin juga kadang-kadang ada pasang judi misalkan. Orang kaya juga ada yang ikut. Tapi kalau riba, yang dizalimi, yang diambil hartanya itu orang miskin. Dia nggak punya modal, kemudian dia pinjam, akhirnya ditarik bunganya. Ini kan orang lagi butuh. Untuk makan nggak punya uang, kemudian dia pinjam, ternyata dikasih riba. Nah ini masalahnya. Jadi kalau riba itu yang dizalimi orang yang lemah. Ya, beda dengan judi, judi itu umum. Sehingga dari sisi parahnya maka riba itu lebih parah. Tapi banyak orang yang tidak sadar. Waliyadzubillah jamaah. Waqad a'lanallahu jalla wa ala al-harba. Dan Allah jalla wa ala telah mengiklankan, menghabarkan bahwa Allah akan memerangi pelaku riba. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu aduwwun lahuma, karena murabi itu jamaah, ya, rentenir itu musuhnya Allah dan Rasulnya. Musuh jamaah. In lam yatruk, jika dia tidak mau meninggalkan praktek ribanya. Wa wasafahu bi annahu zalim. Begitu pula Allah mensifati murabi bahwasanya dia adalah orang yang zalim. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang masih ada. Jika kalian termasuk orang-orang yang mukmin. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukan, fa'dzanu, ya, maka kabarkanlah, ya, kepada mereka perang, ya, dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, dan jika kalian, ya, mau bertobat, maka bagi kalian harta pokok kalian. La yatlimuna wala tutlamun. Jadi kalian tidak berbuat zalim, ya, kalian tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Jadi artinya masalahnya, kalau tidak mau berhenti, Allah nyatakan perang. Tapi kalau misalkan berhenti, ya sudah, ambil pokoknya, sisanya jangan diambil. Karena itu riba. Begitu pula jamaah sekalian. Wa ila janibi hadhihi zawajir al-Qur'aniyah 'ani ta'ammuli birriba ja'at zawajiru fi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping jamaah peringatan dari Al-Qur'an
bagi orang-orang yang bermuamalah dengan riba, begitu pula terdapat ancaman-ancaman di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad addahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kabairi, dan Nabi menganggap riba itu, praktek riba itu sebagai dosa besar yang membinasakan. Al-muhlikah. Begitu pula Nabi melaknat akila riba, pemakan riba, wa mukilahu. Mukilahu itu apa jemaah? Nasabahnya, wa syahidaihi, dua saksinya, wa katibahu, sekretarisnya. Jadi mukilahu itu nasabah yang setor tiap bulan. Itu dilaknat jemaah. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Naudzubillah. Sebagaimana Rasulullah juga menghabarkan anna dirhaman wahidan minar riba. Bahwasanya satu dirham dari harta riba asyaddu min 33 zaniyatan fil Islam. Itu lebih parah dosanya daripada 33 kali berzina. Naudzubillah jemaah. Kalau seandainya ada seseorang satu kali berzina jemaah, kira-kira dia masih berani keluar rumah tidak jemaah? Ya mungkin sebagian orang masih berani. 2 kali mungkin nggak berani. Kalaupun masih ada, mungkin sedikit. 3 kali, ini sudah parah. Mungkin ya sudah orang-orang memang dia kerjaan seperti itu. Apalagi sampai 33 kali berzina. Waliyatubillah. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan riba itu punya 70 sekian pintu. 70 sekian pintu. Ya. Yang paling rendahnya jamaah sekalian seperti mendatangi ibunya sendiri. Waliyatubillah jamaah. Akamakon. Nah ini banyak ancaman. Masa kita nggak sadar-sadar jamaah? Ya. Kemudian masalahnya sittin wa thalathina zaniyatan, atau 36 kali berzina. Begitu pula jamaah Nabi menghabarkan anna riba ithnani wa sab'una baban. Riba itu memiliki 72 pintu. Adnaha mithlu ityani rajuli ummahu. Yang paling rendahnya seperti mendatangi ibunya sendiri. Seperti mendatangi ibunya sendiri. Oh ternyata Ustadz, kok riba parah banget nih. Oh iya, riba itu parah. Ya. Makanya tadi, kelak ketika dibangkitkan ya, dari kuburan mereka pun tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri. Perutnya menggelembung. Karena dulu di dunia memasukkan ya, ke dalam perutnya harta haram. Sahabiyun jalil Abu Bakar As-Siddiq jamaah. Abu Bakar As-Siddiq. Satu ketika pernah dihadiahi makanan oleh ya, budaknya. Ya. Setelah budak ini jamaah merdeka, setelah ini budak ini masuk Islam, ya. Kemudian dia datang kembali kepada Abu Bakar. Dia kabarkan kepada Abu Bakar, wahai Amir Mukminin, wahai Abu Bakar, dulu hadiah yang pernah saya sampaikan, dulu hadiah yang pernah saya berikan kepada Anda itu hasil atau upah ketika saya menjadi seorang dukun. Ketika saya menjadi seorang dukun. Ketika jamaah sekalian Abu Bakar dikhabarkan tentang kondisi makanan yang pernah dimakan, apa yang beliau lakukan? Beliau orang langsung berusaha untuk mengeluarkan isi perutnya. Bayangkan. Padahal dulu dia nggak tahu. Tetapi saking hati-hatinya nggak mau di dalam perutnya ada harta haram. Nah, itulah jamaah yang semestinya kita lakukan dan kita berhati-hati. Sedikit barokah itu jauh lebih baik. Sedikit barokah itu jauh lebih baik. Kemudian jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, azan ya Allah wa iyyakum. Berkata Syekhul Islam, beliau mengatakan, wa tahrimu riba asyaddu min tahrimil maisir. Jadi pengharaman riba itu lebih parah dari pengharaman judi.
Wa huwal qimar. Kenapa? Li'annal murabiya qad akhadha fadlan muhaqqaqan min muhtajin. Karena murabi itu dia ambil harta lebih dari orang yang butuh. Wal muqamir, adapun tukang judi, terkadang dia ambil harta itu, ya. Terkadang dia ambil harta yang lebih atau terkadang tidak. Ya. Kadang dapat, kadang tidak. Kalau riba pasti, ya. Fariba dzulmun muhaqqaq. Riba itu kedzalimannya pasti. Riba itu kedzalimannya pasti. Kenapa? Li anna fihi taslitul ghani alal fakir. Karena di dalam riba itu terdapat penindasan orang kaya kepada orang fakir. Bikhilafil qimar, berbeda dengan judi. Fa innahu qad yakhudhu fihi al-fakir minal ghani wa qad yakunul muqamir, ya, muqamirani mutasawiyaini. Sedangkan judi itu jamaah terkadang, ya, orang fakir ngambil dari orang kaya, atau terkadang kondisinya sama, ya, kondisinya sama, ya, sama-sama kaya, sama-sama fakir, ya. Fahuwa wa in kana aqlan lil mali bil batil wa huwa muharram, ya. Walaupun jamaah judi juga makan harta dengan cara batil, sama, hukumnya haram, sama, tetapi kedolimannya tidak dilakukan kepada orang yang butuh, ya. Beda dengan riba. Ini orang lagi butuh dibantu uang, kok justru malah diambil uangnya. Ini kan keterlaluan jemaah. Keterlaluan. Jadi seolah-olah dia tidak punya perasaan sama sekali. Makanya tadi jemaah, ya, tidak memiliki kasih sayang sedikit pun kepada, atau tidak memiliki pri kemanusiaan. Ini orang lagi butuh, ya, kepepet, tambah diambil uangnya. Nah ini naudzubillah jemaah. Dan naudzubillahnya jemaah, kadang dia bangga berangkat pakai mobil, pakai dasi, rapi, ya. Ingin apa? Ingin mendolimi orang. Siapa yang mendolimi? Tuh orang-orang yang lagi kerja. Mungkin ambil apa namanya, pengulung, itu yang diambil. Orang seperti itu jemaah. Lagi usaha mungkin ya kaki lima, kadang untung kadang tidak, itu diambil uangnya. Dia santai-santai di AC. Ya. Bahkan jemaah sekalian, bayangkan orang yang kerja di seperti itu, orang yang kerja di tempatnya seperti itu, bagaimana kalau bulan Ramadan jemaah? Padahal maksiat di selain bulan Ramadan itu sudah parah. Dia di bulan Ramadan pun sampai seperti itu, masih berbuat zalim seperti itu jemaah. Dan wal iyadzubillah, kadang sebagian ada yang meninggal dalam kondisi dia masih kerja di situ. Berarti kan meninggalnya dalam kondisi apa? Su'ul khatimah, wal iyadzubillah. Tapi banyak orang yang tidak sadar, bahkan masih tetap bangga. Dan jamaah sekalian, wa dararuhu ma fir riba wa ma'lumun anna dzulmal muhtaj a'zam min dzulmi ghairil muhtaj. Suatu yang maklum diketahui bahwasanya mendolimi orang yang butuh itu lebih besar dosanya daripada mendolimi orang yang tidak butuh. Lebih besar. Maka riba itu memang lebih parah daripada judi. Dan jamaah salin wa aklu riba min sifatil yahud. Memakan riba merupakan sifat-sifat orang Yahudi. Yang dimana dengan hal tersebut mereka mendapatkan laknat, ya, yang bertubi-tubi. Waliyadzubillah jamaah. Ini orang-orang Yahudi. Apa kita mau seperti mereka jamaah? Ya tentu tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah tinggalkan. Gini jamaah. Dalam muamalah itu Masya Allah, hukum asalnya boleh. Makanya sesuatu yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Sehingga tatkala antum belajar fikih, terkhusus fikih muamalah jamaah, ya, yang dijelaskan tentang muamalah itu pasti yang haram-haram. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang haram itu terbatas. Terbatas.
Kalau yang ditulis misalkan yang halal, oh jamaah sekalian, berjilid-jilid pun nggak cukup. Apalagi muamalah itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam fikih-fikih itu yang dijelaskan ya muamalah ini haram. Karena itu sedikit. Sehingga kalau kita ingin cari misal ya pekerjaan yang hal itu lebih banyak. Makanan juga sama. Bayangkan ikan di lautan berapa jumlahnya, itu semua halal. Bangkainya pun halal. Kecuali membahayakan itu beda kasusnya. Halal jam. Ya. Kok kadang sebagian malah nyari-nyari yang haram. Jual apa? Jual daging ular. Sudah susah jamaah. Haram lagi. Kadang-kadang belum dijual sudah dipatok duluan. Ini kan menyusahkan diri jam. Itu tadi kalau nggak dibimbing dengan ilmu akhirnya seperti itu kondisinya. Ya. Dan yang masalahnya wal hikmatu fi tahrimi riba, hikmah diharamkannya riba, anna fihi aqnan li amwalin nasi bi ghairi haq. Ya, karena di dalamnya terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Li'annal murabiya, karena murabi rentenir yakhudhu minhum riba min ghairi an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Karena rentenir dia ambil ya riba dari orang-orang tanpa ada sesuatu yang timbal balik yang bisa dimanfaatkan, enggak ada. Diambil uangnya, apa timbal baliknya? Ini enggak ada jemaah, ini enggak boleh. Karena jemaah orang mendapatkan untung itu dengan 3 hal ya. Ingat, ini perlu diingat. Orang berhak mendapatkan bagi untung itu dengan 3 hal. Yang pertama bil mal, dengan modal. Kita ngasih modal, oh berarti di situ nanti kita bisa dapat keuntungan. Yang kedua dengan kita bekerja. Kita ikut terjun, nah, dapat ini bagi hasil nanti. Yang ketiga dengan nanggung resiko. Dengan menjamin kalau ada rugi ini, itu berhak. Tapi kalau ini pun tidak, pemodal pun tidak, kok tiba-tiba ngambil untung? Nah, ini haram, nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Wa ana fihi idraran bil fuqara wal muhtajin. Dan bahwasanya di dalam riba itu terdapat bentuk memberikan mudarat, bahaya kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Bi mudafa'atid duyun alaihim inda ajzihim an tasdidiha. Dengan menambahkan utang kepada mereka ketika mereka tidak sanggup untuk membayarnya. Waliyadu billah jamaah. Wa anna fihi qata'an lil ma'rufi bainan nas. Dan pada riba terdapat bentuk memutus ya, lil ma'ruf, untuk berbuat ma'ruf di antara manusia. Wasad dan libabil qardil hasan, dan gara-gara riba jamaah ya, bisa menutup pintu ya, diberikan qardul hasan, hutang tanpa riba. Ya, karena orang yang mintanya untung, ngutangi mintanya untung. Padahal jamaah sekalian, muamalah itu akad itu ya kadang jamaah sekalian bisa babnya itu berderma atau dia memang komersil. Kalau utang piutang itu komersil jamaah. Sehingga tidak boleh dia carinya imbalan dunia, nggak boleh, tapi dia dapat untung, tapi untungnya pahala di akhirat. Sehingga kalau ngutangi kok tambah kalau dia ngutangi orang kok minta dilebihkan, oh ini nggak boleh. Ya, tidak dibolehkan karena dia dapat untung, tapi untungnya pahala, bukan untungnya berupa berupa harta di dunia, bukan seperti itu. Iya. Kemudian masalahnya wa fathan libabil qardi bil faidah, dan membuka pintu ya diadakannya utang piutang dengan berbunga. Ya. Yang di mana hal ini jelas memberatkan orang-orang fakir. Banyak orang yang butuh uang tetapi ternyata harus ditambah. Naudzubillah jemaah. Wa fihi ta'tilun lil makasibi wat tijarat wal hirafi was sinaat. Sehingga hal ini masalahnya ya, bisa menjadikan orang malas kerja. Ngapain kerja? Kadang untung, kadang tidak, mending jualan uang. Untung terus. Kalau orang seperti itu pikirannya jamaah sekalian, nanti tidak ada yang jual makanan, nanti tidak ada yang buat ini, buat itu, rusak kehidupan jemaah. Nah, ini gara-gara riba.
Gitu pula jamaah terjadinya harga cepat naik, itu juga riba. Karena apa jamaah sekalian? Orang-orang yang punya perusahaan itu modalnya ngutang. Dan utang itu harus dikembalikan dengan berbunga. Dan mereka juga nggak mau rugi. Terus bagaimana? Ya sudah, harga dinaikkan. Ya. Siapa yang bayar? Ya itu pembeli-pembeli, orang-orang ya kerjanya yang ya tadi di jalan-jalan. Ketika beli makanan ada nanti satu pajaknya, kemudian harganya dinaikkan sedikit. Untuk apa? Bayar bunga ribanya. Kita yang bayar. Jadi dipermainkan mereka jemaah. Dan inilah ya, sistemnya orang-orang Yahudi naudzubillah jemaah. Nah sehingga sekali lagi jemaah, kaum muslimin harus sadar. Kaum muslimin harus sadar bahwasannya ketika syariat tidak membolehkan riba, pasti di situ ada keburukan. Pasti di situ ada mudarat. Sehingga kita harus jamaah mulai dari diri kita untuk meninggalkan praktek seperti ini, karena sekali lagi jamaah, harta yang tercampur oleh riba tidak ada kebaikan di dalamnya, tidak kebaikan. Ya, dohirnya, oh iya banyak hartanya, nggak ada berkahnya, nggak ada berkahnya. Bahkan ya kadang kita dengar ya orang-orang yang seperti itu ternyata ya tadi ya keluarganya berantakan, keluarganya sakit, ya bahkan kadang-kadang sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah ini mungkin sebab dari tadi, ya dia bermuamalah dengan cara riba yang didolimi orang-orang lemah. Padahal jemaah doanya orang lemah itu manjur, mustajab. Ya kadang ada yang ngutangin cuma 1 juta harus bayar 100 juta. Kenapa? Ya nunggak bunganya terus. Akhirnya dia nggak sanggup. Akhirnya tidak sanggup. Dan inilah gara-gara riba semua menjadi rusak. Eh, wallahu taala alam bisawab. Ini baru mukadimah jamaah terkait tentang definisinya belum. Jadi artinya kita harus tadi sadar dulu terkait tentang masalah riba. Riba itu nggak boleh. Adapun terkait tentang masalah nanti pembagiannya, insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Seperti biasa Mas Sandian, kita buka tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Umer yang telah Bu Umer yang telah memberikan materi pokok-pokok materinya tentang fikih muamalah, khususnya tentang bahayanya riba yang luar biasa menakutkan. Mudah-mudahan kita nggak terjebak di situ. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau ada pertanyaan untuk didiskusikan, monggo 1 atau 2 kesempatan pertama kami persilahkan. Silakan. Monggo Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Ustadz, ini ada kasus masih menyangkut tentang riba, Ustadz. Mengenai ada seseorang yang dia butuh uang, kemudian dia menyampaikan kebutuhannya itu kepada temannya. Kebetulan orang yang butuh itu, dia punya aset, Ustadz, sepeda motor. Kemudian kepada temannya itu dia bilang, si B yang punya uang itu bilang kepada si A yang butuh uang, karena dia ingin memanfaatkan sepeda motor tersebut, Ustadz. Dia bilang, gimana kalau sepeda motornya saya beli saja, karena kalau kamu taruh sebagai jaminan dan saya hutangi, maka saya tidak bisa mendapatkan manfaatnya karena jadi riba. Jadi saya beli saja dengan harga di bawah harga pasar, Ustadz. Tapi dengan syarat, Ustadz, nanti
kalau kamu sudah punya uang lagi, silahkan dibeli lagi motormu dengan harga yang sama. Apakah itu diperbolehkan, Ustadz? Syukron, jazakallah khair, Ustadz. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan, ada seseorang dia butuh uang, datang ke seseorang, dia ingin pinjam, tapi kata temennya, nggak usah pinjam, kan punya motor, ya. Bagaimana kalau motornya saya beli, tapi ternyata dibeli dengan cara di bawah harga, tapi diutangi tidak, Gimana, Ustadz? diutangi tidak dia, Ya, nggak jadi diutangi, jadi dibeli motor, maksudnya tapi nggak diutangi nggak? enggak, Oh, nah, dibeli. Motornya akadnya waktu itu beli, tapi dengan syarat. Nanti kalau kamu sudah punya uang, silahkan dibeli lagi motormu dengan harga yang sama. silahkan, tapi kan nggak ada paksaan kan, kalau misalnya nggak jadi nggak masalah kan, nggak jadi dibeli nggak apa-apa. Wallahu a'lam, Ustadz. Apakah dia bermaksud itu, maksudnya memang kata-katanya cuma seperti itu yang saya dengar. Apakah dia memaksa untuk beli sendiri? Saya rasa iya, Ustadz. Maksudnya ini dari anak pribadi, perkiraan anak gitu, Ustadz ya. Karena BPKB-nya tidak diminta sama teman yang beli itu. Waktu mau diserahkan BPKB-nya, dia malah bilang, nggak usah, buat apa saya BPKB-nya, pegang aja. Dia bilang gitu. Mana? Toh nanti dibeli lagi. Nah, Gitu, Ustadz. ya jamaah gini. Pertama ada permasalahan, bolehkah kita membeli barang di bawah harga pada orang yang sedang kepepet? Boleh tidak, jamaah? Ada orang dari kepepet kemudian ingin jual barang. Ini kita tekan. Oh, tahu ini kan lagi butuh ini. Harga motor 10 juta, kita tawar 5 juta. Kita tahu lagi butuh dia. Akhirnya ia terpaksa menjual motornya 5 juta. Boleh tidak? Di sini silang pendapat, ya Mas. Sebenarnya mengatakan nggak sah jual belinya. Ada yang mengatakan tetap sah. Tapi walau alam jamaah, yang kuat jual belinya tetap sah. Kenapa? Walaupun ia ada tadi indikasi seolah-olah itu apa ya, agak mendolimi. Tapi enggak, dari sisi yang lain, kalau dia nggak beli, hajat kebutuhan dia nggak bisa tercapai. Walaupun tetap dibeli dengan harga murah, tetap di situ ada unsur kita menolong. Ya, sehingga pendapat yang mengatakan tetap jual belinya sah, wallahu alam ini lebih kuat. Ini lebih kuat. Tetapi ya tadi, jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan. Artinya mungkin ya agak di bawah harga, tetapi yang tidak terlalu parah lah. Kalau bisa seperti itu. Jadi ini tidak masalah. Poin yang kedua jamaah terkait tentang kesepakatan nanti kalau punya uang, ya dibeli lagi, minta dibeli lagi, ya dengan harga yang sama. Ini babnya jamaah seperti hampir mirip transaksi aina, jual beli aina. Jadi transaksi aina itu gini jamaah, si A datang ke dealer beli motor dengan cara kredit setahun 15 juta. Kemudian si A setelah 3 bulan dia butuh uang cash. Datang lagi kepada dealer saya butuh uang cash. Bagaimana kalau motor ini dealer beli dengan harga cash cuma 8 juta saja. Cuma 8 juta saja. Maka ini jamaah nggak boleh. Dan inilah jual beli ainah. Dan ini riba yang paling parah. Kenapa? Ada unsur membodoh-bodohi Allah. Ngakal-ngakali Allah. Jadi Allah seolah-olah seperti anak kecil. Dipermainkan dengan apa? Barang. Hakikatnya apa? Yang terjadi ya tukang menukar uang. Barangnya apa? Kembali lagi ke dia. Barangnya kembali lagi kepada dealer. Yang terjadi apa? Dia tetap nyicil sampai 15 juta. Tapi uang yang dia terima cuma 8 juta. Dan itulah riba. Jual beli ainah. Tapi ini kasusnya beda. Kalaupun seandainya dianggap tadi jual beli atau mirip seperti ainah, tetapi harganya sama, tidak kurang atau tidak lebih, boleh tidak jamaah? Boleh. Jadi jual beli tadi kalau kembali ke dealer boleh, syaratnya satu, harga motor sama. Yang kedua boleh kalau harga motor lebih mahal, tapi nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi masih memungkinkan kalau harganya sama itu boleh, nggak termasuk ainah. Jadi kalau yang tadi ditanyakan insya Allah tidak masalah.
tidak masalah. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Eh, mudah-mudahan jelas ya. Ustaz. Monggo yang lainnya ada pertanyaan atau dari ibu-ibu dipersilahkan. Ada pertanyaan? Ada ibu-ibu? Oh tidak ada. Monggo, ini kesempatan dengan Ustadz Abu Umair ini jarang loh, langka loh. Monggo dipersilahkan untuk bertanya. Ustadz Ansori kayaknya mau tanya, monggo Ustadz. Ini harus takon nih. Berarti sudah pada jelas ya. Intinya, alhamdulillah. Intinya riba itu, wes pokoknya neraka, buang jauh gitu ya. Neraka jahanam insyaallah. Aduh, ya Allah. Apa nampaknya rekan-rekan pada malu-malu, mungkin pernah terjun di arena riba mungkin gitu Ustaz. Nampaknya pada malu-malu gitu. Termasuk saya yang ngomong gitu karena dulu saya kerja di bank jadi ya. Saya pikir itu ya. Kalau nggak ada yang lain, monggo saya kasih kesempatan lagi. Nggak ada. Ustaz Muhammad mau, oh enggak. Jadi saya pikir cukup Ustaz. Matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abu Umair menjadi pengingat kita, sebagai peringatan buat kita semaksimal mungkin agar tidak terjerumus. Meskipun tadi rodok kepepet ya. Kadang itu kalau kepepet itu apa aja ditabrak begitu ya Ustaz ya. Tapi mudah-mudahan kita, ini ada yang tanya nih. Pak Muhaimin, mic, Mas Pak Rasid. Ini maaf sebelum kita tutup, mau gak takut Isbar? Mau tutup takut. Enggak, satu lagi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rumah saja nih udah nyiapkan tat. Meh nanya nih isin. Saya meh nanya itu hukumnya menggadaikan barang yang tadi pegadaian konven atau sekarang sudah ada pegadaian syariah atau mungkin juga sekarang ada tulisan di BSI apa ya, pegadaian digadaikan emas gitu. Nah itu saya dari rumah mau nanya itu tat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan apa hukum menggadaikan barang atau emas? Ya. Kalau pergadaiannya konvensional jelas ya tidak boleh. Bagaimana kalau syar'i? Boleh tidak? Boleh. Kalau syar'i boleh. Karena hakikat penggadaian itu jaminan. Jaminan untuk apa? Utang. Ya. Kita utang ke seseorang, cuma orang ini jamaah masih agak ragu-ragu mungkin. Maka untuk meyakinkan, ya udah Pak, ini ada barang gadaiannya. Ini barang jaminan. Kalau nanti saya nggak bisa bayar, ya sudah, jual saja misalkan. Ya. Maka ini tidak masalah. Karena gadaian itu hukum asalnya tautsik, untuk mengikat, ya, meyakinkan orang yang mau ngutangi kita. Itu tujuannya. Begitu pula agar orang yang utang nggak kabur karena ada barang yang dipegang. Cuma sekali lagi ingat harus istilahnya jalankan aturan-aturannya. Contoh misalkan tidak boleh barang gadaian dipakai. Nggak boleh. Ada seorang dia pinjam uang 10 juta, motor gadaiannya. Motor ini nggak boleh dipakai oleh orang yang ngutangi. Kenapa? Karena kalau dipakai termasuk tambahan piutang. Dia ngutangi si A jaminkan motor dipakai oleh orang yang miutangi tadi. Berarti dia ngambil manfaat gara-gara mengutangi, dan itu riba. Fudullah bin Ubaid mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang menarik manfaat itu jatuhnya riba. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah jamaah, ketika beliau ngutangi orang,
ketika jalan dan panasnya terik, nggak mau, saking hati-hatinya, nggak mau jalan kena apa namanya teduhan dari rumahnya, nggak mau. Jangan-jangan ini manfaat. Saking hati-hatinya jemaah. Itu Imam Abu Hanifah. Sehingga kalau misalkan dia nggadekan misalkan motor, misal, ya sudah disimpan saja sebagai jaminan. Kalau misal butuh dinyalakan, ya nyalakan saja. Kalau butuh bensin, minta saja ke orangnya. Pak, bensinnya habis. Minta suruh belikan bensin. Ya. Boleh dimanfaatkan kalau berupa hewan tunggangan. Dan itu pun sebatas nafkah yang diberikan. Kalau misalkan butuh dikasih nafkah, dia yang ngasih. Maka dia boleh manfaatkan sebatas biaya yang pernah dikeluarkan. Nah, sehingga kalau misalkan jaminannya tadi apa namanya motor boleh dimanfaatkan, tapi akadnya baru. Akad apa? Akad sewa menyewa. Pak, ya sudah kalau begitu ini ya uang motor ini saya apa namanya sewa saja. Tapi ingat harga sewanya nggak boleh di bawah standar. Kalau di bawah standar berarti sudah riba. Artinya harganya harus wajar. Kalau motor di Semarang itu kalau nyewa satu hari misalkan 20.000 ya 20.000. Nggak boleh 10.000 mentang-mentang dia lagi ngutang, ya sudah Pak, saya sewa saja ya. Ya udah, bagaimana kalau 10.000 saja? Dia kan nggak enak karena diutangi. Ya udah akhirnya nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Tapi harus dengan harga wajar. Contoh yang lain di kampung-kampung itu aja Mas, kalau ada orang utang, jaminannya tanah. Kemudian tanahnya digarap. Dia dapat apa? Dapat untung. Dari apa? Menggarap tanahnya. Dan ini riba, nggak boleh. Boleh dengan akad baru, tanahnya disewa dengan harga normal. Tapi kalau misalkan tanahnya digadaikan gratis, kemudian ditanami dan dia mengambil manfaat dari situ, maka ini termasuk riba. Ustadz, bagaimana kalau misalkan lembaga tadi ya, pergadian tersebut minta uang sebagai apa? Sebagai apa namanya? Biaya administrasi. Boleh tidak? Dilihat. Kalau benar-benar untuk administrasi boleh. Artinya kalau misalkan contoh dia utangnya sekian, administrasinya ya tetap 50.000. Mau 1 M juga 50.000. Ini nggak masalah, berarti memang ini untuk biaya administrasi. Tapi kalau utangnya besar, kemudian biayanya besar lagi, oh ini jelas, ini nggak ada apa, kok bisa beda? Padahal untuk administrasi, ini jadi masalah. Atau misalkan untuk nyewa apa namanya deposit box misalkan, ya. Dia misalkan menjaminkan emas, disuruh bayar untuk nyewa deposit box. Padahal nyewa satu pun bisa, karena emas yang dijaminkan itu kalau dimasukkan satu kotak bisa. Tapi kalau dia misalkan menjaminkan emas yang baru, dia nyewa lagi. Nah ini untuk apa? Berarti memang dia ngambil manfaat dengan menyewakan deposit box. Maka manfaat yang muncul dengan sebab utang piutang ini juga termasuk riba, tidak dibolehkan. Nah sehingga artinya jamaah, pergadian itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Kalau benar-benar syar'i semuanya, maka boleh. Tapi kalau hanya sekedar nama, tapi praktek tidak syar'i, maka tidak dibolehkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo langsung berdoa Ustaz. Ya jamaah sekalian. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin nyempil tadi. Tadi ini kasus misalnya tentang amalan haji Tat. Ini kasusnya Fulan dia sudah dapat kursi haji tapi belum lunas. Tapi sudah dapat kursi, dia berangkat masih lama. Terus tahu-tahu istrinya minta umroh. Tapi umrohnya itu yang berangkat dulu bayar di belakang Tat. Nah itu Talangan umroh Fatih. kira-kira mau baiknya yang didahulukan nyicil yang haji ini atau yang umroh ini Tat? Mungkin itu aja Tat. Oh, maaf. Jadi, mana didahulukan? Mencicil untuk haji atau untuk umroh? Jawabannya haji. Kenapa? Haji sepakat wajib.
bahkan termasuk salah satu rukun Islam. Umroh, silang pendapat, ada yang mengatakan wajib sahih, tapi sebagian mengatakan sunnah. Sehingga sesuatu yang hukumnya wajib dan disepakati bahkan termasuk rukun Islam itu lebih utama untuk didahulukan. Kita punya uang, daftar haji. Mudah-mudahan dengan kita daftar haji, Masya Allah, menjadi sebab harga kita barokah. Bisnisnya lancar, ya. Untungnya yang tadinya sebulan misalkan 2 juta, jadi 5 juta. Akhirnya apa? Umroh bisa, haji bisa terus ditabung dengan sebab seperti itu. Ada ceritanya, seorang ustaz. Dia haji pertama haji plus, padahal belum punya rumah. Punya uang, bukan untuk bikin rumah. Naik haji biaya sendiri, plus. Di sana doa, ya Allah. Ya. Mungkin ya urusan dunia, urusan akhirat. Pulang-pulang, berapa tahun kemudian punya rumah. Tuh. Jadi masalahnya, dahulukan haji. Dengan daftar haji, insya Allah, urusan dunia kita Allah mudahkan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian jemaah, mudah-mudahan kajian di kesempatan sore yang mulia ini bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir lana fi umurina. Allahumma taqabbal minna a'malana. Allahumma taqabbal minna fi ulumina. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada harta kita, umur kita, anak-anak kita. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala, mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah kelak kembali akan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas berikan pemateri yang tentang riba tadi. Sebelum kita tutup, ada presentasi dari BWA. Monggo Mbak Resti, 5 menit maksimal 10 menit. Monggo silakan. Ya, ke depan atau gimana? Oh, dari situ. Nanti nggak kelihatan dulu atau gimana? NAIP, Pak Muhammad. Iya, aja dikasih mic aja. Kasih mic, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngapunten ya Bapak, tadi Mbak Restinya izin karena jemput anak ini, jadi saya menggantikan gitu. Bapak Ibu, perkenalkan saya Nida dari Badan Wakaf Al-Quran. Di sini saya mau menjelaskan sedikit terkait wakaf Al-Quran Bapak Ibu. Jadi BWA sendiri punya proyek wakaf untuk wakaf Al-Quran daerah Jawa Barat gitu. Yang mana kalau kita bayangin Jawa Barat itu kan provinsi maju gitu. Bayangan kita kan kayak kota Bandung, Bogor, yang mana itu ya seperti kota metropolitan gitu. Maju, modern gitu. Nah, faktanya ternyata di daerah Jawa Barat ini banyak daerah-daerah tertinggal Bapak Ibu. Banyak desa-desa tertinggal yang mana mereka kesulitan untuk memperoleh Al-Quran gitu. Nah, sebelumnya BWA pada tahun 2021 nggih Bapak Ibu itu pernah melakukan distribusi Al-Quran sebanyak 3.000 Al-Quran untuk Pondok Pesantren As-Sofa Tasikmalaya gitu. Nah, dari kegiatan distribusi itu BWA menemukan fakta bahwa banyak dari warga di daerah desa pelosok itu yang masih membutuhkan banyak sekali Al-Quran Bapak Ibu. Nah, makanya saya di sini mau mengajak Bapak Ibu semua untuk berwakaf membantu saudara kita yang kesulitan Al-Quran gitu Bu, Bapak. Karena pahala berwakaf sendiri itu kan merupakan pahala jariah ya Bapak Ibu, yang mana menurut hadis riwayat Muslim, ketika anak Adam meninggal, maka ada 3 amalan yang tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan doa anak soleh Bapak Ibu. Nah, amal jariah di sini yang dimaksud adalah wakaf gitu. Jadi dengan kita hanya mengeluarkan 100.000 untuk 1 Al-Quran ini, kita sudah menolong
saudara-saudara kita dari pendangkalan akidah gitu, yang mana eh, jelek-jeleknya yaitu bisa murtad gitu karena nggak mengenal agamanya sendiri gitu. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu berwakaf hanya dengan 100.000 Bapak Ibu. 100.000 ini untuk satu Al-Quran bisa diatasnamakan keluarga, bisa diatasnamakan nama sendiri ataupun orang-orang yang sudah meninggal gitu. Jadi untuk apa ya? Untuk hadiah kita ke orang-orang yang kita cintai. Atau misalnya untuk orang tua, mungkin barangkali dari kita karena keterbatasan waktu dan keterbatasan jarak, jadi nggak bisa menunjukkan bakti kita ke orang tua, atau mungkin orang tua kita sudah meninggal, jadi kita nggak bisa lagi berbakti kepada orang tua. Nah, makanya kita mengajak Bapak Ibu untuk berwakaf untuk bakti kita kepada orang tua Bapak Ibu. Cuma dengan 100.000, 100 Al-Quran ini Bapak Ibu udah terima beres, jadi tinggal berdonasi, kemudian nanti Al-Qurannya sudah kita hantarkan sekaligus ke daerah Jawa Barat. Begitu Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu yang ingin berwakaf hari ini nanti bisa dibantu oleh rekan saya dan Mbak Alfia. Di sini nanti kita buatkan kwitansinya untuk transparansi. Terus kemudian insya Allah nanti kami doakan juga. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu hari ini mungkin belum bawa uang, kita bisa transfer juga Bapak Ibu. Mungkin bisa dilihat ya di belakang brosur itu ada formulir dan sebelah kanannya itu ada daftar rekening kita. Jadi nanti tinggal ditransfer aja, cukup mudah. Kemudian nanti bukti transfernya silahkan dikirim ke nomor yang ada di depan brosur itu supaya nanti kita buatkan kwitansi. Jadi kita semuanya dana transparan. Pewakif atau donatur tetap akan diberikan laporan bahwa dananya diterima di BWA. Begitu Bapak Ibu. Monggo bagi yang ingin berwakaf bisa hari ini nggih, karena kita nggak tahu besok itu kita apakah masih diberikan kemampuan atau umur panjang gitu. Ini juga mumpung kesempatan nggih, karena apa namanya kebetulan juga kita di sini ya. Tandanya ini kan jodoh gitu. Ini juga Allah tandanya menggerakkan Bapak Ibu gitu supaya mengenal wakaf dan mau berwakaf gitu Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari BWA. Mudah-mudahan yang hadir di sini bisa tergerak untuk berkolaborasi atau berwakaf ke BWA. Terima kasih. Nanti langsung menghubungi Mbak siapa tadi? Mbak Resti, wakilnya Mbak Resti, karena yang izin tuh Mbak Resti. Saya nggak hafal. Oke, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Oh ya, saya ingatkan kembali, bapak-bapak yang ini parkir di sini ini berbayar progresif. Namun dari panitia menyiapkan voucher untuk bayar secara flat. Jadi enggak mungkin 1 jam, terus 2 jam, 3 jam, enggak. Ini ada bayar flat, tapi menggunakan voucher yang kami sediakan oleh panitia. Jadi monggo ini dibagi, monggo yang naik mobil ada sendiri, yang naik sepeda motor ada sendiri. Monggo ini nanti ditunjukkan kepada petugas parkir. Begitu ya. Oke, saya pikir begitu bapak-bapak. Mungkin kalau enggak ada lainnya, Mas Landes, ada sesuatu? The next, tetap istiqomah. Orang malas ya, tapi nampaknya hari ini lumayan banyak, alhamdulillah. Ini karena tim audionya ini yang potong-potong sendiri gitu dari asar, Ustaz.
Nek Ustadz Umair gak rawuh ini njur piye gitu. Oke, nggih, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, khususnya kepada Ustadz Abu Umair. Terima kasih dan kami tunggu 2 minggu ke depan dengan topik yang untuk fikih muamalah dengan subtopik yang berbeda. Silakan hadir kembali di jam, bila perlu ajak teman-temannya, ajak teman-teman Bapak Ibu semuanya agar kajian ini terus berlangsung. Karena yang kalau pesertanya sedikit nih, yang petugas online ini rada aras-arasan gitu. Tapi insya Allah istiqomah karena mengharap ridhonya Allah gitu. Baik, terima kasih. Kalau dari saya pembawa acara, kalau ada tutur kata yang tidak pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.